Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisan Azani dengan NIM 2432904, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan final project mata kuliah pengantar coding, yaitu sebuah aplikasi sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip pemrograman modular yang baik dalam masalah nyata. Aplikasi tersebut adalah aplikasi program sistem penilaian siswa sederhana. Lalu, dalam dunia pendidikan, pencatatan dan penghitungan nilai siswa merupakan hal penting. Seringkali guru membutuhkan sistem yang dasar menghitung nilai rata-rata siswa dengan cepat dan rapi. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa C++ dengan prinsip pemrograman modular. Setiap bagian program dibagi menjadi fungsi-fungsi kecil yang bertugas khusus. Fungsi untuk menginput data siswa, fungsi untuk menghitung rata-rata nilai, fungsi untuk menampilkan, dan modularisasi ini membuat program lebih mudah dibaca, diperbaiki, dan digunakan ulang. Lalu, adapun tujuan dari program pembuatan aplikasi ini yaitu agar membantu guru atau pengguna dalam mencatat dan menghitung rata-rata nilai mahasiswa. Yang kedua, menampilkan data siswa secara rapi. Dan yang ketiga, untuk menerapkan prinsip pemrograman modular C++. Lalu sini ada juga prinsip pemrograman modular, yaitu memecah program besar jadi bagian-bagian kecil, yaitu disebut dengan modul. Fungsi input, proses, output dipisah, lalu mudah dikelola, diuji, dan digunakan ulang. Kita di sini menggunakan 3 fungsi. Yang pertama, fungsi input data, yang mana gunanya untuk meminta jumlah mahasiswa, input nama dan nilai, seperti yang ada di contoh. Yang kedua, fungsi hitung rata-rata, gunanya untuk menghitung rata-rata dan seluruh nilai yang dimasukkan. Parameter array, nilai dan jumlah siswa. Return, nilai rata-rata. Yang ketiga, ada fungsi tampilkan data, menampilkan nama dan nilai siswa dalam format tabel, lalu menggunakan setelah dari iomanib. Lalu langsung saja kita masuk ke inputnya. Di input ini kita menggunakan 3 header. Header yang pertama yaitu include iostream, gunanya untuk input atau output. Lalu yang kedua, input string, gunanya untuk nama siswa. Yang ketiga ada include iomanib, gunanya untuk format tampilan tabel. Lalu ada float. Alasan tipe data float digunakan untuk menyimpan nilai angka desimal, misalnya 80, 5, 90, 75. Kegunaan dalam program dalam kasus perhitungan nilai siswa sangat mungkin kita mendapatkan nilai tidak bulat, misalnya hasil rata-rata 87,5. Oleh karena itu, float lebih cocok dibandingkan int yang hanya menyimpan bilangan bulat. Lalu di sini kita menggunakan sin dan code. Sin digunakan untuk mengambil input dari penggunaan melalui keyboard. Lalu di sini code-nya digunakan untuk menampilkan output ke layar. Lalu di sini kita juga menggunakan const in, yang mana const in ini nilai tidak bisa diubah selama program berjalan. Lalu di sini kita juga menggunakan return untuk mengakhiri sebuah program. Ini adalah hasil run pemrogramannya, teman-teman. Dimana kita di sini diminta untuk memasukkan jumlah siswa. Lalu kita masukkan aja jumlah siswanya 3. Lalu di sini kita diminta memasukkan nama siswa pertama. Kita buat namanya Borkat. Lalu di sini kita juga diminta nilai siswa ke-1, yaitu 85. Lalu kita di sini diminta lagi memasukkan nama siswa yang kedua. Kita buat namanya Altaf. Lalu yang habis itu kita di sini diminta untuk masukkan nilai siswa kedua. Kita masukkan nilainya 78, dan di sini kita diminta masukkan nama siswa ketiga yang bernama Ihsan. Kita masukkan aja namanya. Lalu kita di sini diminta untuk memasukkan nilai
siswa ketiga. Kita buat aja nilainya 92. Nah, lalu jadilah seperti ini hasilnya teman-teman. Nampak rapi setelah kita menggunakan program ini. Lalu kita langsung saja masuk ke kesimpulan dan manfaat. Program ini menunjukkan bagaimana pemrograman modular memudahkan pengembangan aplikasi. Selain itu juga cocok digunakan dalam sistem sederhana seperti pencatatan nilai siswa dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan seperti validasi input atau penyimpanan file. Mungkin sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah kata atau kegugupan pada saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.